aja sih tanda-tandanya kalau kucing kalian sakit? Mungkin kalian di rumah bingung kan? Kalian ragu-ragu kucing kalian nih sakit atau enggak sih gitu. Nah, gue bakalan ngasih tahu ke kalian apa aja yang kira-kira bisa kalian cek untuk memastikan kucing kalian itu sakit atau enggak sebelum akhirnya kalian bawa ke dokter. Nah, cara yang paling mudah untuk kalian ngecek kucing kalian itu sakit atau enggak adalah dengan pegang daun telinganya yang di ujung-ujung atas. Kalau misalnya kalian pegang daun telinganya itu agak adem atau mungkin dingin, kemungkinan kucing kalian itu demam. Nah, cara lain untuk ngecek kucing kalian itu demam atau enggak, selain dari telinganya, kalian juga bisa pegang hidung di bagian depan yang warnanya pink-pink. Kalian bisa sentuh hidung kucing kalian. Kalau misalnya mereka itu normal suhu tubuhnya, biasanya hidung mereka itu bakalan lembab, jadi ada sedikit airnya. Tapi ketika mereka demam, hidungnya itu bakalan kering. Gak ada salahnya juga kalau misalnya kalian nyediain termometer untuk kucing kalian di rumah. Kalian bisa langsung cek temperatur mereka. Kalian masukin termometernya ke bagian lubang anus kucing kalian. Nah, temperatur normal untuk kucing sendiri itu kisaran antara 37,8 derajat Celcius sampai 39,2 derajat Celcius. Kalau misalnya di atas itu, kemungkinan kucing kalian kena demam. Terus selanjutnya yang mungkin bisa menjadi indikasi kucing kalian itu sakit atau enggak dari nafsu makannya. Kalau misalnya kalian melihat kucing kalian biasanya makanannya jam segini udah habis, terus tiba-tiba makanannya nggak habis, atau kalian ngeliat kucing kalian tuh makannya dikit, atau mereka bahkan seharian nggak mau makan, kemungkinan kucing kalian sakit sampai nafsu makannya itu tuh turun. Meskipun sebenarnya banyak banget yang menyebabkan kucing kalian itu nggak nafsu makan, bukan cuma karena sakit, kemungkinan juga mungkin mereka lagi birahi. Selanjutnya, untuk kalian yang punya kucing yang aktif di rumah, kalian bisa banget langsung mendeteksi kalau kucing kalian itu nggak sehat ketika mereka mungkin kurang aktif hari itu. Biasanya yang mereka lompat-lompatan, terus mereka mungkin ngerusak-ngerusakin barang di rumah, tiba-tiba mereka tuh jadi diem, mereka ngurangin aktivitasnya. Nah, terus selanjutnya adalah untuk ngecek kucing kalian itu dehidrasi atau enggak. Itu adalah dengan cara kalian pencet gusi kucing kalian. Jadi kalian angkat dulu bibir bagian atasnya mungkin yang lebih mudah, atau bagian bawah di bagian depan-depan itu kan kucing itu di bagian pinggir itu ada bagian bibir yang kebuka. Jadi bisa kalian pencet dari situ gusinya. Ketika dalam waktu 2 detik mereka balik lagi jadi warna merah si gusinya itu menandakan bahwa kucing kalian itu nggak dehidrasi. Kalau misalnya kalian pencet gusinya terus jadi agak pucat dan balik merahnya itu lama, lebih dari 2 detik, itu menandakan kalau kucing kalian itu dehidrasi. Ini hubungannya itu sama capillary refill time. Terus selanjutnya kalian juga bisa mendeteksi apakah kucing telinga kalian itu sehat atau enggak dari behavior kucing kalian. Kalau misalnya mereka sering banget garuk-garuk telinga, itu mungkin mereka ada infeksi di telinga, atau mereka ada tungau di telinganya. Jadi kalian bisa cek, karena kan kucing itu telinganya lebar gitu ya. Kalian bisa langsung buka aja, terus kalian lihat di lubang telinga kucing kalian apakah itu bersih atau enggak. Ketika ada sesuatu yang nggak beres, pasti bisa langsung kalian lihat. Selain itu, untuk ngecek apakah kucing kalian itu tenggorokannya baik atau enggak, kalian bisa pencet di bagian lehernya kucing. Kalau misalnya mereka langsung ada refleks batuk, mungkin mereka punya masalah di kerongkongan. Tapi ketika kalian pencet mereka nggak batuk, mereka biasa aja, berarti kerongkongan mereka sehat. Selanjutnya, untuk mengecek kucing kalian itu sehat, bisa juga dari bulunya. Jadi biasanya normalnya kalau kucing kalian itu sehat, bulunya tuh bakalan mengkilap semacam rambut kita juga, kan ada kilau-kilaunya. Kalau misalnya kucing kalian itu kelihatannya rambutnya kusam, terus juga kalian perhatiin di bagian rambut yang rontok, di pangkal rambutnya itu biasanya ada bintik-bintik putih, atau mungkin di kulitnya mereka, kalian bisa lihat sedikit di bagian kulitnya. Kalau misalnya ada putih-putih, itu mungkin mereka punya parasit, yaitu jamur. Dan bisa juga kalian coba sisir pakai sisir kecil untuk mendeteksi kutu. Kalau misalnya ketika kalian sisir itu keluar ada telur-telur kutunya, berarti kucing kalian kutuan. Atau kalian sisir pakai sisir yang rapat banget untuk ngecek apakah kucing kalian itu rontok atau enggak bulunya. Sebenarnya kalau bulu kucing itu rontok normal, sama aja kayak rambut manusia, kadang-kadang juga rontok.
Tapi gimana sih caranya ngebedain rontok yang nggak normal sama rontok yang masih wajar? Jadi kalau rontok yang masih normal itu ketika kalian sisir mereka rontok, tapi ketika kalian terus-terusan sisir, lama-lama rontoknya itu bakalan berhenti karena rambut-rambut rontoknya itu udah keangkat semua sama sisirnya. Tapi ketika kucing kalian itu rontoknya berkelanjutan, kalian bersisir-sisirin terus, tapi rontoknya tuh nggak berhenti, itu berarti mungkin mereka stres atau emang mereka ada penyakitnya. Selain itu, selain karena stres atau penyakit atau ada parasit di bulu kucing kalian seperti jamur, kemungkinan juga mereka stres karena kalian ngeganti makanannya secara mendadak. Jadi sedikit tips buat kalian, kalau kucing kalian bulunya rontok dan kalian habis ngeganti makanannya, mungkin mereka nggak suka. Jadi caranya adalah untuk mengganti makanannya itu nggak langsung diganti total, tapi kalian campur dulu sama makanan yang lama. Nah, untuk kucing bulunya rontok itu sebenarnya banyak banget penyebabnya. Selain karena mungkin tadi gue bilang makanannya itu nggak cocok, habis itu juga mungkin karena dia stres, bisa jadi juga karena suhunya itu lagi panas banget, nggak sesuai sama suhunya mereka. Jadi memang mereka bulunya agak meranggas untuk ngurangin rasa panasnya mereka. Atau bisa juga karena kalian itu ngasih makanan yang terlalu tinggi kadar taurinnya, itu juga menyebabkan kucing kalian jadi rontok. Kalau rontoknya masih berkelanjutan, kalian harus bawa ke dokter. Nah, selanjutnya itu untuk ngecek pernafasan kucing kalian itu sehat atau enggak, kalian bisa ngecek di bagian bawah rahang kucing kalian. Bisa kalian raba, kalau misalnya kalian nemuin kayak ada benjolan seperti kacang kedelai dan dia itu agak kenyal benjolannya, ada kemungkinan kalau kucing kalian itu punya infeksi pernafasan. Siapa yang nggak kenal Sparta, anak kaki empatnya Bima Aryo? Lewat kasusnya dengan Biayan. Kaget juga saya dengar beritanya, tiba-tiba dia meninggal karena parasit darah. Turut berduka untuk keluarga Biayan dan turut berduka juga ya untuk Bima Aryo atas meninggalnya anak kesayangan Sparta. Nah, di sini yang ingin saya bahas parasit darah. Ya, ngomong-ngomong soal parasit darah, Flippy and the Gang ini pengidap penyakit parasit darah. Anak ini mati karena parasit darah. Waktu saya ambil paksa dari ownernya yang meliarkan dia, badannya memang penuh kutu. Karena saat itu saya belum tahu kalau kutu itu bisa menyebabkan parasit darah, jadi saya hanya membersihkan kutunya aja tanpa memeriksakan ke dokter. Makin lama makin kurus dan nafsu makannya pun semakin berkurang. Hingga suatu saat tiba-tiba dia jalan sempoyongan. Langsung saya bawa dia ke dokter. Disitulah saya baru tahu kalau kutu caplak itu bisa menyebabkan parasit darah. Dokternya bilang hasil tes darahnya itu kacau sekali. Kalau ditransfusi darah pun kemungkinan nggak tertolong. Dia mati karena terlambat sekali diobatin. Sejak kejadian itu, saya nggak mau lagi kecolongan. Mulailah saya belajar mengenal lebih dalam lagi penyakit ini. Dan yang terpenting adalah saya berusaha sekuat tenaga saya untuk menjauhkan mereka dari segala bentuk kutu-kutuan. Kutu kucing, kutu caplak apalagi. Karena parasit darah, penularannya adalah satu-satunya dari kutu caplak. Sedangkan kutu kucing bisa membuat anemia, baik itu kucing maupun anjing. Ketika anjing tertempel kutu pembawa parasit, anjing nggak langsung sakit. Nah, inilah yang terjadi juga pada Flippy and the Gang. Waktu mereka masih di tempat pembuangan sampah Kuningan, mereka kelihatan begitu sehat sekali.
Tapi begitu Louis Xiao yang sekarang tergabung dalam The Pet Nanny memindahkan mereka dengan harapan bisa memberikan mereka hidup yang lebih layak lagi, ternyata stres karena pindahan memicu gejala parasit darah lebih cepat keluar. Mulailah mereka kelihatan lesu, nggak nafsu makan, pucat, beberapa ciri-ciri terkena parasit darah. Setelah salah satu dari mereka diperiksakan ke dokter, ternyata benar aja positif parasit darah. Saya langsung bilang ke Louis untuk cek blood all, periksa darah semuanya. Ternyata hampir semuanya dari mereka yang jumlahnya 24 ekor atau 27 ekor, saya lupa ya, udah terjangkit parasit darah. Ada juga yang baru anemia. Nah, yang paling parah tuh Siba pada saat itu berumur 2 bulan, tapi dia diadopsikan. Pada saat itu dia masih anemia, dan karena diadopsikan dan kebetulan adopternya kurang perhatian, sehingga Siba kena kutu lagi. Dan kemudian Siba langsung dilarikan ke klinik untuk mendapat perawatan yang semestinya. Siba udah pucat banget dan udah gak mau makan sama sekali. Siba harus ditransfusi darah. Itu pun peluang hidupnya tuh cuma berapa persen aja. Akhirnya saya berpikir, daripada tidak sama sekali, lebih baik coba untuk transfusi darah. Setelah berjuang 2-3 jam, akhirnya dapat juga 3 kandidat pendonor darah. Dan ketiga kandidat itu untung juga cepat bergerak. Malam itu juga mereka dicek golongan darahnya, dicocokkan, dan jreng, dapat juga yang pas. Transfusi pertama akan segera dilaksanakan sekitar 6 jam. Apabila transfusi pertama gagal, akan dilakukan transfusi kedua keesokan harinya. Dimulailah transfusi dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Salut benar buat dokter-dokter klinik Rayanti. Udah mau begadang demi menyelamatkan seekor anjing dan mau terus memberi kabar kepada saya bagaimana keadaan Siba selama transfusi berjalan. 4 saya ketiduran menunggu kabar selanjutnya. Jam 7 pagi saya terbangun dan langsung lihat WhatsApp dari Louis bahwa Siba udah mau makan. Maka transfusi kedua tidak dilanjutkan. Wah, seneng banget. Yang namanya capek, lemas, ngantuk, terbayar sudah. Itulah pengalaman saya dengan parasit darah. Syukurlah Siba hingga saat ini sehat-sehat aja. Tapi yang lainnya masih ada aja yang kambuh, tapi dalam level rendah. Ini adalah kucing anemia. Kita bisa lihat dari gusinya itu putih, warnanya putih, pucat. Biasanya saya kasih vitamin sangobion dan antibiotik Yoshimoto. Parasit darah bisa sembuh asal diwaspadai aja. Gejala-gejalanya kalau kita tahu segera dibawa ke dokter. Kalau saya sarankan sih dibawa ke dokter dulu sebelum kita kasih obat-obatan yang tidak menentu. Jadi dipastikan bahwa itu adalah parasit darah. Setelah itu ya kalau udah ke dokter pasti dikasih obat sama dokter kan. Nah, selebihnya saya cuma tambahkan Fufang aja
Fufang, ya, atau angkat itu untuk menaikkan trombosit darah.